Jumpa lagi dengan kita, aku Syarefa dan temanku Aziza. Pada kesempatan kali ini kita mau bikin vlog nih. Tebak kita mau kemana? Bener banget, sesuai judulnya kita mau pergi ke Perpusnas sama Blok M. Pertama-tama kita berangkat dari sekolah kita dulu, yaitu SMA 12 Bekasi menuju stasiun Kranji. Pakai ojek online mobil ya teman-teman, dan kena tarif sekitar Rp24.000. Nah, Perpustakaan Nasional itu letaknya di Jalan Salemba Raya nomor 28A, Jakarta Pusat, dan sangat berdekatan sekali dengan Monumen Nasional atau Monas. Nah, untuk Blok M sendiri itu adalah kawasan bisnis dan perbelanjaan yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat ini berbatasan dengan Jalan Iskandar Shah di sebelah timur, Jalan Bulungan di sebelah barat, Jalan Palatehan di sebelah utara, dan Jalan Melawai di sebelah selatan. Di tempat ini juga terdapat sebuah lokasi yang disebut juga dengan Little Tokyo. Ini kita berangkat dari stasiun Kranji dan sebelum itu kita cek saldo terlebih dahulu. Nah, untuk stasiunnya sendiri yang kita tuju itu adalah Stasiun Sudirman. Buat perjalanannya sih menurut aku nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 30 menitan. Kemudian kita sampai ke stasiun tujuan kita, yaitu Stasiun Sudirman. Dan untuk tap out-nya sendiri sama dikenakan biaya Rp3.000. Lalu kita agak jalan sebentar, tapi sebelum itu kita jajan batagor dulu. Batagor di sini range harganya sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000. Kemudian setelah itu kita kembali jalan sekitaran 10 menit untuk sampai ke halte Tosari dengan tujuan halte Balai Kota untuk sampai ke Perpustakaan Nasional. Nah, ini kita lagi mau nyebrang ke halte Tosarinya. Agak lari dikit ya, karena takut tiba-tiba udah lampu hijau lagi. Nah, ini dia nih guys, halte Tosarinya. Buat naik Transjakarta ini, kita kena tarif sekitar Rp3.500. Oke, dan ini kita sudah sampai di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, ini kita udah mau masuk ke pintu awal dari Perpustakaan Nasionalnya. Dan pas kita masuk pertama kali, itu kita lihat ada miniatur dari Perpustakaan Nasional sendiri. Nah, pas kita masuk, itu tuh kayak ada museum mini gitu tentang aksara. Ini ada perahu aksara ditunjukin. Terus juga ada sejarah tentang aksara-aksaranya. Ada aksara Sunda, aksara Batak, dan lain-lainnya. Terus di sini kita juga dikasih lihat naskah-naskah kuno, naskah Jawa, naskah Melayu, yang pokoknya tulisannya tuh kayak ada tulisan Arab gitu, sama tulisan berbahasa Cina juga. Macem-macem deh pokoknya, dan bisa menambah pengetahuan juga. Oke teman-teman, itu tuh baru permulaan aja. Kita belum masuk ke perpusnasnya gitu, ke perpusnas utamanya. Nah, akhirnya kita sampai tepat di depan Perpustakaan Nasionalnya. Di sini sebagai informasi, untuk jam operasional dari Perpusnas sendiri pada saat hari kerja sama akhir pekan itu beda ya teman-teman. Kalau hari kerja, dia itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam, sedangkan pada saat akhir pekan dia itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 16 sore aja atau jam 4 sore. Untuk berkunjung ke Perpustakaan Nasional itu tidak dipungut biaya alias gratis, dan saat kalian memasuki lantai pertamanya, kalau barang bawaan kalian itu cukup besar, kalian bisa menitipkan tas kalian di loker dan kalian bisa menggunakan tas yang sudah disediakan oleh Perpusnas.
Di sini untuk menaiki lantai atas ada 3 pilihan, yaitu menggunakan lift, menggunakan eskalator, dan menggunakan tangga darurat. Kalau menggunakan eskalator, dibatasi hanya sampai lantai 4. Tapi kalau kalian menggunakan lift, kalian bisa sampai ke lantai 24. Nah, plusnya kalau kalian menggunakan lift, di sekitar lift itu biasanya ada petunjuk dari lantai 1 sampai lantai 24 itu isinya apa saja. Namun, ada beberapa lantai yang tidak boleh dimasuki oleh publik, tidak boleh dikunjungi oleh publik. Tapi meskipun begitu, masih banyak lantai lain yang bisa dikunjungi. Dan kalian masih bisa bebas bereksplor di Perpustakaan Nasional. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih lihat daftar-daftar dari tiap lantai Perpusnas, ada apa aja. Baik banget ya teman-teman, sampai ada lantai 24 nih. Boleh di pause dulu mungkin videonya supaya kalian bisa baca lebih jelas. Di Perpusnas ini menggunakan tangga darurat adalah suatu hal yang sangat lazim, karena kalau biasanya liftnya penuh, alternatif kita adalah menggunakan tangga darurat. Nah teman-teman, ini kita lagi mampir ke salah satu lantainya, yaitu ada di lantai 9. Lantai 9 ini ada ruang kerja staf, ruang baca koleksi khusus, dan lain-lainnya. Setelah puas menjelajah seluruh lantai, kita bisa makan dulu di kantin. Nah, di sini kita makan mie ayam, yaitu sebesar Rp17.000. Nah, setelah beres makan, kebetulan jam kunjungan Perpustakaan Nasional sudah berakhir. Nah, dari kantin ini kita bisa melihat view Monas yang sangat cantik. Nah, habis itu kita lagi balikin peminjaman tas Perpusnasnya. Harus dibalikin ya teman-teman, jangan dibawa pulang. Ini kebetulan rame banget karena kita balikinnya pas jamnya udah mau pulang banget. Tunggu teman-teman, karena kita datang ke Perpusnasnya itu telat, dan karena kurangnya pencarian terhadap jam operasional, biar vlognya nggak singkat banget, akhirnya kita mutusin untuk vlognya jadi singkat banget dong. Ya, nggak apa-apa, nanti tambahin aja intro. Gimana kalau kita ke Blok M aja, Jah? Boleh aja sih. Beneran nih, Jah? Iya, beneran nggak apa-apa. Nanti gue izin dulu aja, penasaran juga gue sama Blok M. Jadi, ayo Blok M. Dan betul banget, akhirnya kita mutusin buat ke Blok M. Nah, dari Perpusnas ke Blok M-nya sendiri, itu kita pakai Transjakarta lagi, yang tujuan akhirnya adalah ke Blok M. Ini kena tarif sekitar 3.500, dan jujur ini menempuh waktu yang bisa dibilang cukup lama, sekitar sejaman. Jadi di bis Transjakarta kita bisa sampai tidur dulu. Nah, ini kita udah sampai di Blok M-nya. Kita kayak ngelewatin terowongan gitu dulu sebelum kita sampai ke pusat Blok M-nya gitu. Sebenarnya tujuan utama kita, bukan tujuan utama sih, hal yang kita lakuin setelah sampai di Blok M adalah kita ke Blok M Plaza. Buat apa? Buat sholat, karena kita belum sholat asar. Jadi jangan lupa sholat ya guys, apapun itu keadaannya, apapun itu situasinya. Musolanya sendiri nyaman banget, bersih, tapi menurut aku kekurangannya untuk bagian yang perempuan agak sempit. Lokasinya ada di parkiran, seingatku ada di lantai 5. Setelah itu Azizah ngajak aku ke Gramedia yang ada di sekitar Blok M Square. Tapi ternyata menyedihkan karena ternyata Gramedianya tutup. Oke, kalau itu udah Jauh-jauh dari Blok M Plaza ke Blok M Square. tutup guys. Maksudnya apa?
Karena jujur aja aku sama Azizah udah bingung banget pengen kemana lagi. Akhirnya kita mutusin untuk beli gelato di M Gelato. Kemudian kita makan bareng-bareng di Taman Literasi. Untuk M Gelato sendiri jujur aja memang harganya lumayan ya teman-teman, kisaran 38.000 sampai 53.000. Tapi menurut aku rasanya variatif banget. Dan aku sama Aziza milih rasa triple chocolate sama Basque burnt cheesecake. Di sini aku sama Aziza makan 1 cup berdua karena menurut kita ini udah cukup. Dan sambil nikmatin sunset aja duduk di bagian atas Taman Literasi. Nikmat banget sih. Karena ini udah mau maghrib teman-teman. Jadi kita mutusin untuk kita pulang aja deh. Soalnya takut nanti kalau misalnya sampai rumah itu udah larut malam banget. Nah, ini kita mau pulang, kita naik MRT yang ke arah Dukuh Atas. Dan kita kena tarif sekitar 7.000-an. Dari MRT ini kita menuju ke stasiun Sudirman. Nah, dari stasiun Sudirman kita lanjut jalan ke stasiun Kranji. Dan itu kena tarif sekitar Rp3.000. Untuk waktu perjalanannya nggak terlalu lama, jadi kita masih bisa nikmatin perjalanan. Tapi ini kita udah capek banget. Bisa dilihat Aziza udah kayak mau pulang. Tapi ya ini bentar lagi nyampe lah. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Kranji. Habis itu kita pulang ke rumah masing-masing. Dan ini dia teman-teman, saldo akhir kita setelah kita pergi ke Perpusnas dan juga Blok M. Dan yap teman-teman, mungkin segitu aja vlog kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!